Selamat pagi semuanya. Pagi. Kok kayak masih terusin? Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Selamat pagi pagi ini. Muhammad dari Allah. Muhammad Asal ya. Muhammad tidak sama Muhammad Fadi. Muhammad Ika Muni. Muhammad Hadi Nazil. Muhammad Nurul Siarto. Muhammad Rasim Nurulapa. Muhammad Muzaki. Nabila Al-Masarina. Awal Nabila. Ika Nurma. Nosina Bilang Raini. Pemerintah Kualia. PS bahasa apa? Ada masih ada. Ini juga buku kajiannya. Halaman 30. Dan juga semua. Oke. Sebelum masuk ke surat Al-An'am, ada yang masih ingat awal kita belajar yang kedua ini surat apa? Al-Mutaffifin ayat berapa? 11. Oke. Kandungan suratnya ada yang masih ingat? Itu membahas tentang apa? Oke. Nah ini masih ada kaitannya dengan surat Al-Mutaffifin, tapi yang satunya yaitu surat Al-An'am ayat 162. Nah sebelumnya di sini kan kita mau menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, menerima kebenaran misi dengan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami isi kandungan dalam surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dan pengamalan. Yang keempat, mendemonstrasikan amalan dalam membangun sikap jujur dalam amalan yang sesuai dengan pemahaman surat Al-An'am ayat 152. Dan yang kelima, mengkomunikasikan berkaitan hasil analisis dampak positif dalam amalan sesuai pemahaman surat Al-An'am ayat 152 dalam fenomena sosial. Nah sebelum kita masuk ke materinya, bisa dijelaskan dulu gambar itu. Yang pertama ada gambar apa itu? Jual beli, oke. Yang sebelah sana apa ini? Apa ini tulisannya? Ada benderanya, ada itu. Apa itu? Coba yang tahu siapa katakan. Apa coba gambar apa ini? Ditebak dulu coba ini gambar apa? Apa? Bukan. Itu. Coba ini gambar kayak serap 5 jabatan. Ya enggak, coba dilihat. Ini kayak mematikan itu tuh. Nah itu. Nanti gambar itu ada kaitannya dengan surat Al-An'am ayat 152. Nah sebelumnya kita baca dulu surat Al-An'amnya ayat 152. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
tanya agar berbicara dalam dunia dan dia berapa ini dan menjawab demikian dia berbicara dalam agama. Nah, selanjutnya kita masuk ke asbabun nuzul surat Al-An'am. Jadi surat Al-An'am itu termasuk dalam surat Al-Quran yang diturunkan secara langsung. Kalian ingat gak kalau Al-Quran itu biasanya diturunkannya melalui dua macam, yang pertama langsung dan yang satunya tidak langsung. Apa ya? Tidak langsung apa langsung? Langsung. Oke. Jadi kalau surat Al-An'am ini itu diturunkannya langsung, tidak langsung ya. Nah, pada saat ini itu diiringi dengan 70 malaikat dengan tasbih dan tahmid. Nah, Rasulullah SAW itu bersabda bahwa surat Al-An'am itu diturunkan kepadamu sekaligus dan diiringi oleh 70.000 malaikat. Dan mereka itu terdengar suara membaca tasbih dan tahmid. Nah, kan kita masuk ke kandungan surat Al-An'am. Yang pertama kandungan suratnya apa? Tidak mendekati harta anak yatim. Jadi di dalam agama Islam itu sangat memperhatikan kalau ada yang hubungannya dengan anak-anak yatim. Nah, termasuk dalam pemanfaatan harta anak yatim. Jadi kita sebagai umat Islam itu diajarkan agar selalu berhati-hati di dalam memelihara harta anak yatim. Umat Islam diperintahkan untuk menjaga dan berbuat baik kepada anak yatim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa beliau itu dengan memelihara anak yatim itu diibaratkan seperti letak jari telunjuk sama jari apa? Jari tengah, oke. Jadi umat Islam itu dilarang untuk menghambur-hamburkan atau menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi. Kalau menggunakan harta anak yatim tapi nanti buat menguntungkan anak yatim itu boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi tidak boleh. Oke. Jadi biasanya orang yang diberikan amanah itu menjaga anak yatim itu biasanya yang dapat menjaga hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat baik. Nah, yang kedua apa? Menggunakan tangan dan pegangan. Jadi di dalam surat Al-An'am ayat 152 itu kita juga diperintahkan untuk menggunakan tangan atau pegangan. Biasanya dalam hal apa ini? Jual beli, oke. Soalnya kenapa kok kita digunakan seperti itu? Pada zaman dahulu ketika zaman jahiliyah itu banyak sekali yang buat kurang, tinggal itu dagang, biasanya nggak sesuai dengan takaran atau timbangannya. Kalau misalnya kalian beli 2 kilo, di sana itu cuma ditimbangnya 1,5 kilo misalnya. Nah, tapi biasanya memang kalau menyesuaikan takaran atau timbangan itu lumayan susah ya. Tapi ya kita sebisa mungkin berusaha atau kita itu bisa ada kesepakatan lah antara penjual dan pembelinya. Segini pas dia ini segini itu gitu. Jadi kalau udah kesepakatan seperti itu kan tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau memang timbangannya kan ada yang kadang timbangannya di setting duluan gitu ya enggak sesuai gitu. Sebenarnya takarannya bukan segitu. Itu juga nggak boleh kalau seperti itu. Nah, selanjutnya ada kata jujur dan adil. Jadi dalam surat Al-An'am itu juga diperintahkan untuk jujur dan adil. Jujur itu apa? Oke. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya dan porsinya. Coba bisa ada yang mau mencontohkan nggak? Contohnya adil gimana? Contohnya adil gimana? Contohnya adil gimana? Coba. Misal apa dinapain? Ya. Gimana nih? Ada yang bisa contohin? Gimana adil itu? Kamu?
Lebih baik masih gak juga. Gak apa-apa. Bisa, masih bisa. Jadi yang itu yang kita menempatkan sesuatu pada tempatnya dan posisinya. Misal kalian punya apa gitu, misal kalian punya misal kalian punya donat ya, punya donat, terus ada temennya gitu, temennya itu juga dari cuma satu, itu yang kasih di mana? Setengahan gitu ya, daripada nggak dikasih kan, jangan dikasih salah satu kan soalnya temennya juga gitu. Itu contohnya yang paling mudah kan gitu. Akhirnya yang selanjutnya itu memenuhi perjanjian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam surat Al-An'am kita juga diperintahkan untuk menepati janji. Janji itu apa? Bisa dilihat itu janji itu apa juga? Ya, jadi manusia harus memenuhi janji kepada Allah dalam berfirman dan mematuhi segala ketentuan yang digariskan oleh Allah, baik dalam hal ibadah, muamalah, akidah maupun yang lainnya. Kalian pasti pernah berjanjikan sama temannya atau sama siapa? Nah, sebisa mungkin kalian pasti menepati kan? Iya kan? Ya, oke. Tapi kalian pernah nggak mengingkari? Oke. Biasanya ada alasannya enggak? Ada. Alasannya apa? Lupa, jangan-jangan gini. Alasannya lupa gitu. Mau nempatin janji alasannya apa? Oh, lupa gitu. Pernah nggak kayak gitu lupa? Udah janji sama temennya tapi lupa. Sering ya. Oke, jadi sebisa mungkin kita itu menepati janji ya. Karena itu janji itu kayak sebuah kesediaan kita kan gitu. Tapi semisal kita nggak bisa menepati, seenggaknya kita punya alasan yang kuat kenapa kita nggak bisa menepati janji itu seperti itu. Nah, jadi pada intinya itu ini membahas tentang konsep jujur dalam muamalah. Oke, jujur itu secara bahasa dari kata apa? Yang artinya benar. Oke, kalau istilahnya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kalau muamalah, ada yang tahu nggak muamalah itu artinya apa? Muamalah itu hubungan manusia dengan manusia. Jadi yang dipelajari dalam surat Al-An'am ini itu membahas tentang konsep jujur dalam muamalah atau jujur dalam berhubungan dengan sesama manusia. Jadi jujur dalam muamalah itu sikap yang mencerminkan kepribadian sebagai seorang muslim seperti tidak pernah menipu, memalsukan, dan berkhianat kepada siapapun. Nah, kita bisa lihat gambar ini. Nah, yang pertama ada gambar 1.5 bisa dilihat juga. Ini apa nih? Apa nih? Coba boleh. Coba gak boleh. Terus punya begini. Ini gimana ini? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Coba apa yuk? Ada yang mau menebak? Coba angkat tangan yang mau menebak siapa? Coba ini gambarnya gimana maksudnya? Coba maksudnya? Apa yang tadi kayak gambarnya kayak tahu coba apa? Ya ada yang mau menebak nih? Ada yang cewek? Coba ada yang mau menebak lagi? Apa ini? Oke, di sini kan kita akan jelasin ya. Ini itu salah satu contohnya sikap jujur. Oke, jadi ini yang laki-laki itu menemukan pulpen. Yang laki-laki menemukan pulpen. Terus si ceweknya ditanyain, ini punya kamu atau bukan? Gitu. Kalau bukan punyanya itu nggak diakuin, bukan
Jadi ini itu ketika kalian membeli sesuatu tapi dapat kembaliannya lebih. Oke? Biasanya kalian gimana kalau kayak gitu? Masih nggak disimpan ya? Oh, disini gitu ya? Kalau dapat kembalian lebih rezeki anak soleh nih gitu. Pasti gitu ya? Nah ini ceritanya anak laki-laki itu membeli sesuatu dan ternyata kembaliannya lebih, dan ini kembaliannya dikembalikan lagi ke si penjualnya gitu. Yang bagus itu seperti itu. Tapi kalau kalian gimana? Pasti bilangnya segini gitu ya. Nah itu salah satunya kalau dalam jual beli ya, yang biasa kita temuin. Kalian pernah jumpai kayak gitu nggak? Maksudnya pernah dapat kembalian lebih gitu? Nah. Oke, kalau dapat kembalian lebih besok lagi dikembalikan ya. Apa? Oh gitu. Ya kalau misalnya yang dibawa pulang ternyata kan nggak sesuai dengan kembaliannya. Misalnya kurang berapa gitu. Kalau kayak gitu dipisah lagi ya. Kalau dapat kembalian lebih diem aja gitu. Nah jadi misal kalian dapat kembalian lebih juga terima kasih kan penjualnya. Nah contoh lain apa, coba ada bisa contohin nggak yang kayak gitu? Ketika kalian jajan di koperasi atau di kantin, ayo siapa yang di sini pernah ada jajan yang 5, bayarnya cuma 3? Ada nggak? Ayo, ada nggak ini? Nah biasanya kadang ada kayak gitu, harusnya jajan 5, yang dibayar cuma 3. Siapa yang pernah kayak gitu? Nah itu nggak boleh juga ya. Nanti kalau udah jadi kebiasaan kan susah dipahaminya. Yang selanjutnya yang sebelah sana apa itu? Ayo siapa yang pernah kayak gitu? Siapa? Semuanya pernah? Ini enak-enak, coba lihat gimana nih? Makan ya? Sama aja. Kalian pas PTS kayak gitu nggak? Iya. Ada yang kayak gitu nggak? Ada ya. Ketahuan nggak? Oh udah ya, jadi nggak ketahuan nggak? Nah itu jangan dibiasain juga kayak gitu. Tapi walaupun kalian nggak bawa contekan, kalian pasti kontak temennya, ya nggak? Tanya temennya, ini jawabannya apa gitu? Pasti kode-kodean, ya nggak? Pasti bukan kayak gitu. Nah itu juga sebenarnya nggak boleh sih. Kan menyontek. Kamu udah kebiasaan gitu ya. Emang kalau kalian nggak bawa contekan, kalian takut banget apa? Itu kalian nggak belajar apa gimana? Belajar cuma pasti kalian belajarnya sebelum masuk nih, gak ada yang apa semalam. Kenapa kayak gitu? Kalau ya saya pasti nggak kayak gitu ya. Pasti nggak. Biasanya yang cewek kan kalem-kalem. Paling yang cewek ya paling cuma kayak dikit lah. Kalau yang cowok mungkin ya. Ya kayak salah gitu nggak? Nah itu salah satu. Emang mungkin kalian nilainya nanti jadinya bagus ya kalau kayak gitu. Iya. Nggak juga kan? Nggak bisa menjamin juga. Siapa tahu yang ada di contekannya nggak ada jawabannya, nggak ada di soalnya gitu. Tidak boleh ya. Nah yang selanjutnya ada video, silakan bisa ditonton. Nanti kita tanyain ya videonya kenapa.
Bisa sebelum Ini bu buahnya. Gimana aku ya? Dia tuh besar. Ada apa bu? Jika dulu nanti bisa sedang bilangnya kalau juga yang kemarin kurang. Siap bu. Ini pak. Ini pak itu dari pasar saya bilang kalau saya baru kurang. Aku bisa ya kalau sebagai sakit. Ya udah, ayo saya ibu. Ya udah, ayo pak. Waalaikumsalam. Masuk. Ini namanya tempat tinggi Pak Ustaz. Mungkin ini rumah dari awal. Baru saya karena saya orang yang berarti mana pemberi saya. Yang kalian dapatkan dari video ini apa? Ada faktor perubahan dari yang suka jawab. Jadi lama-lama pasti akan digunakan oleh Allah soalnya kan itu memang kita itu apa namanya nggak boleh seperti itu. Dijelaskan di dalam surat Allah kamu sama suami itu tidak boleh jual lebih. Jadi salah satunya punya lagi. Cuma dalam kata tadi belajar pakai itu sebenarnya. Bagi lo yang datang punya datang. Yang kita sampai di rumah apa itu? Itu biasanya kalau itu kayak di setting masih selain contoh kayak itu biasanya kalian pernah menjumpai nggak kayak di kios-kios buah gitu. Terus buahnya yang manis itu biasanya kalau yang buat testing pasti yang manis-manis ya enggak? Iya. Terus kalau nanti ketika dibeli sama rumah buahnya asam apa gimana gitu pasti kayak gitu kan biasanya. Jadi juga nggak boleh soalnya itu membohongi mengecohkan bentuknya gitu. Ini kok gak pada semangat sih?
Kalian pas orang di sini tuh biasanya kebanyakan anak pondok ya, di sini banyak anak pondok. Banyak nggak yang biasanya lakukan di pagi gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau tanya? Mau tanya nggak? Oke, jadi ini mau game. Gamenya namanya bukan game siapa ya? Jadi gamenya namanya gajah semut. Gajah semut. Kalau kalian bilang gajah, kalian jawabnya besar. Namanya gitu Pak. Gajah besar. Kalau kita bilangnya semut, kecil. Jadi kebalikannya. Untuk melatih sosialisasi gajah. Oh, dibalik kan? Ini kan masih latihan kayak gitu ya. Sudah lihat tadi temennya? Nah, kayak gitu. Nanti kita mau patah. 1, 2, 3. Ini temennya lagi. Kalau besar ini tadi besar terus kayak gini kan? Ini apa ini? Gajah besar ini kan ada di kita dulu ya, ini yang mana ini apa ini? Ulangi lagi dia ulangi lagi masuk kamu video. 1, 2, 3. Halo? Oke, masuk latihan nih, bisa ngecek ya. Kita mulai. Siap? 2 kali ya. Oke. Pagi. Siang. Malam. Oke. Pagi. Siang. Malam. Siang. Pagi. Siang, pagi, malam. Udah mau kembali. 2 lagi. Satu punya aja deh. Kalau misal cewek ya cewek, kalau cowok ya cowok. Oke, lagi. Siap-siap. Pagi, malam. Satu lagi. Yo. Siang, pagi, siang, malam. Udah mulai. Ya lagi. Pagi, siang, malam. Udah dapat ya kan? Makan aja ya.
yang tadi salah bisa maju yuk. Nanti kalau masih di nasional, kita aja ya. Kalau bisa juga nah, jadi ini nanti ada gamesnya. Gamesnya namanya ulang aja, tapi di dalamnya ada soal. Siapa dulu? Yang akan bilang. Emang bisa? Ya, empat. Ya. Disimpan dulu badannya.